Kali ini tentang build set lagi, super team dan kampanye Zonda. Jadi dalam 8 bulan terakhir saya pakai super team Hubsmith keramik. Ini yang brake line-nya menggunakan alur yang seperti ini, yang model seperti ini. Kalau di rem bunyinya akan seperti mobil F1, jadi suaranya sangat keras kalau ada di rem. Dan kemudian saya iseng ikut lelang di RBI, ada build set kampanye Zonda. Saya kira dapat. Setelah saya dapat build set ini, saya coba dan saat ini saya akan buat perbandingan di antara keduanya. Yang pertama dari sisi tampilan. Dari tampilan subjektif, tapi saya jelas milih super teamnya. Ya, super teamnya ini lebih high profile, 50 mili, sedangkan yang Zonda ini beda depan dan belakang, sekitar nggak sampai 30 mili. Jadi secara tampilan saya milih seperti ini. Ditambah dengan brake line-nya, kalau karbon jelas hitam, sedangkan yang alloy ini ada putihnya, putih untuk brake line-nya. Yang kedua dari sisi harga. Dari sisi harga kampanye Zonda saat ini di kisaran 7,5 juta, sedangkan yang super team Hubsmith keramik di kisaran sekitar 9 juta barunya. Kemudian dari sisi yang lain, yaitu sisi performa. Kalau performa di datar, untuk angkatan awal yang super team lebih berat, yang angkatan awal seperti lebih berat. Kalau dari sudah di awal, kemudian kita jalan sampai 30, hampir tidak ada bedanya. Tapi kemudian ketika di 30 kita melaju konstan stabil, untuk super team ini lebih gampangannya lebih hemat energi dalam mempertahankan speed dibandingkan dengan yang Zonda. Kalau Zonda di awal lebih ringan sampai 30-an kurang lebih, tapi memang saya sendiri tidak pernah sampai kenceng amat lama ya, karena memang tidak kuat. Tapi kalau dari sisi performa seperti itu yang saya rasakan di datar. Sedangkan di tanjakan memang berbeda. Kalau yang super team ini sama kayak tadi, di flat di awal berat, ini pun di tanjakan juga sama. Jadi ketika kita di awal menanjak berat, sudah agak muter sama seperti Zonda. Kemudian kalau sudah lebih semakin tinggi gradiennya, dia akan semakin berat yang super team. Dan ini tidak terlalu saya rasakan dari samin samping atau apa, saya tidak terlalu merasakan karena kecepatannya sangat, ya buat nanjak kita mungkin ya 15 sampai 20 ya paling kencang ya, itu saya tidak merasakan angin samping. Tapi kalau untuk di awal-awal jelas, dan memang rasanya agak terasa lebih ringan dibandingkan dengan
menggunakan Zonda daripada menggunakan Super Team, tetapi ini subjektif karena tidak ada power meter, saya hanya menggunakan feeling. Performa lain dari sisi ketika turun ini luar biasa. Kalau yang Super Team ini dia kerasa ada angin, akan kerasa kayak goyang, tapi kalau yang Zonda ini turun sama sekali tidak ada rasa dari angin sampingnya. Ini pendapat saya pribadi. Dan kemudian yang paling penting adalah dari sisi pengereman. Sisi pengereman ini saya menggunakan brake pad yang Swiss Stop, yang Flash Pro itu yang tidak terlalu keras. Jadi emang dia untuk kepakeman tidak sepakem yang menggunakan Zonda. Zonda ini kan pakainya aluminium brake line. Nah ini kalau saya di Zonda pakai yang brake pad yang bawaan. Nah di brake bawaan ini sudah sangat pakem. Nah tapi kalau yang ini saya pakai Swiss Stop. Memang secara klaim pabrik Swiss Stop yang Flash Pro atau Evo itu tidak terlalu pakem. Mungkin diharapkan untuk lebih menjaga keawetan dari brake line. Ada juga seri yang lain, tapi saya kira ya tergantung kita juga. Kalau yang semakin pakem, jelas dia akan semakin menggerus dari brake line karbon ini. Selanjutnya dari sisi kenyamanan, ya jelas kalau dari kenyamanan menang yang Zonda. Jadi kalau saya merasakan sekali karena saya agak lama menggunakan Super Team. Jadi saat ada jalan rusak, ada lubang, dengan Zonda jauh lebih nyaman. Ketika kita pakai yang Super Team, kerasa sekali. Mungkin karena saking stiffnya, jadi kerasa sekali getaran di drop bar sangat kerasa. Jadi kalau mencari nyaman, Zonda lebih nyaman. Tetapi karena memang tadi profilnya Super Team lebih tinggi, sehingga panjang dari spoke-nya ini lebih pendek, sehingga lebih stiff rasanya. Tapi untuk nyaman, enak Zonda. Nah satu lagi ini yang paling dicari oleh weight Winis ya. Jadi kalau dari sisi berat ini dengan 50 mili, karena dia karbon, dia bisa di kisaran 1600-an, 1600 kecil kalau nggak salah. Tapi kalau yang Zonda karena dia aluminium, dia di bawah 30 mili, dia sekitar 1500-an. Jadi kalau dari sisi berat menang Zonda. Tetapi tadi kalau dari sisi performa di flat di awal berbeda, kemudian dari non-speed lebih enteng yang Super Team kalau sudah agak cepat di atas 30-an. Tapi kalau untuk kenyamanan, untuk jarak jauh mungkin ya jelas dari sisi kenyamanan menang Zonda. Kemudian Zonda istimewanya lagi, dia tidak menggunakan rim tape karena dia sudah ada tonjolan seperti ini. Nah saya nggak tahu namanya apa ini, dia tidak menggunakan rim tape. Kalau Super Team masih seperti ya pada umumnya wheelset ada rim tape-nya. Ya jadi kesimpulannya tadi sudah saya paparkan, masing-masing punya keunggulan dan punya kekurangan. Saya rencananya pakai dua-duanya untuk nanjak dan untuk flat, tapi sepertinya saya akan menjual salah satu di antaranya. Oke, demikian. Jadi sebelumnya ini adalah pendapat pribadi, yang mana saya sendiri juga tidak terlalu sering goes sebenarnya, hanya mingguan terutama. Oke, demikian, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.